Ini aku mulai aja ya. Bentar aku share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Hmm. Oke. Hmm, mungkin buat pengantar dulu aja. Kalau suaraku nggak masuk, bilang aja ya. Atau kalau ada yang kurang jelas, potong aja. Kalau ada yang mau tanya juga boleh dipotong aja. Oke. Jadi di bab untuk eh, di sinusoid dan pasor ini, ini ya semacam ringkasannya. Jadi yang pertama, yang perlu diingat tuh dia kan bentuknya sinusoidal nih, atau biasa disebutnya eh, sumber AC. Nah, di sumber AC ini, eh, baik induktor maupun kapasitor, dia tuh nggak pernah tunak. Ini konsep eh, pertama yang harus dipahami lah. Dia nggak ada kondisi tunak, jadi nggak ada kayak zeta hingga atau eta hingga gitu nggak ada. Terus sebenarnya eh, bedanya sama si sumber DC itu apa? Bedanya tuh di sini cuma ada tambahan untuk bilangan kompleks. Jadi di sini ada tambahan ini aja. Ada tambahan ya ibarat tambahan kayak bumbu-bumbu bilangan kompleks aja sih gitu. Terus em, buat langkah-langkahnya yang paling utama ini langkah-langkah pengerjaannya. Sebenarnya nggak harus prosedural sih tergantung bentuk soalnya, tapi secara general langkah-langkah pengerjaannya tuh kayak gini. Pertama, tentukan samaan sumbernya. Jadi tentukan persamaan sumbernya. Terus di sini hal yang penting tuh eh, pastikan kalau bisa pastikan dalam fungsi kosinus. Kenapa? Karena nanti kita pengen ubah dia dalam bentuk eh, kita pengen ubah dia dalam bentuk fasa. Terus habis itu habis kita tentukan persamaannya, ini bisa dari itu ya. Persamaan ini bisa dari grafik, bisa dari eh, ya bisa dari grafik atau bisa dari diagram, diagram fasa. Ini juga bisa. Terus habis kita tentukan persamaan sumber, kita eh, tulis ulang, tulis atau gambar ulang rangkaian dalam impedansi atau di sini disebut simbolnya Z.
Nah, yang perlu diingat, di sini ada dua Z, ada Z untuk kapasitor, eh, ada impedansi untuk kapasitor, simbolnya ZC, itu min seper J omega L, omega C, sorry, atau min, nggak ada min, seper J omega C atau min J per omega C. Buat impedansi yang induktor atau ZL, berarti J omega L, ya, J omega L. Terus sisanya pakai analisis rangkaian biasa. Jadi semua analisis rangkaian eh, yang ada di DC kita bisa pakai di sini gitu. Oke, mungkin langsung di contoh soalnya aja. Oh ya, di sini jangan lupa tentuin juga omeganya. Terus kalau misal yang diketahui ternyata frekuensi, kita bisa pakai hubungannya ini. Oke, misal ada salah kayak gini. Yang pertama berarti kan kita tentuin persamaannya, tapi di sini kita udah dikasih buat persamaannya. 4 cos kali 100 T min 20 derajat. Nah, ini karena arus berarti ini persamaannya untuk I. Nah, omeganya yang mana? Omeganya tuh dia selalu melekat sama T. Ini kan ada 100 T. Nah, si 100-nya ini dia omega. Persamaan persamaan sumbernya udah, berarti kita tinggal gambar ulang untuk komponen-komponennya. Kita gambar ulang ulang rangkaiannya. Ini bisa kita gambar ulang. Buat resistor dia nggak perlu diubah apa-apa ya. Yang perlu diubah kapasitor sama induktornya aja. Nah, ini kan ada 1 milifarad. Berarti ini kita ubah. Yang awalnya dia C, ini kan C-nya sama dengan ini. Kita ubah jadi ZC-nya. Berarti min J per omeganya omega C. Berarti min J per omeganya 100 dikali 10 pangkat min 3 karena mili. Berarti min J10. Ini kita bisa tulis, bentar. Z tuh dia satuannya satuannya ohm. Ini kita bisa tulis min J10. Terus kita gambar lagi sisanya. Ini ada resistor, ini ada induktor. Resistornya kita biarin, berarti ini tetap 2 ohm. Yang ini 20 mili-Henry. Berarti kita ubah jadi impedansi dulu. Jadi ZL-nya sama dengan 20 kali J kali 100 kali 20 kali 10 pangkat min 3. Ini coret, coret, coret. Berarti J2. Yang ini tadi, oh ya, ini karena ini masih dalam bentuk time domain, kita ubah dulu dalam bentuk bisa domain pastor domain atau
ya bisa dalam bentuk pasar domain atau dalam bentuk bilangan kompleks. Kalau misal dalam bentuk bilangan kompleks agak lebih ribet, kita pindah dulu ke bentuk si pasornya aja. Berarti ini kalau kita ubah dalam bentuk pasor jadi 4 dengan besar pasor, besar pasanya, min 20 derajat gitu. Nah, tapi kan di sini kebanyakan dalam bentuknya bilangan kompleks ya. Di sini ada J, J. Berarti kayaknya bakal lebih enak kalau kita ubah ke bentuk bilangan kompleks. Ini 4 kali cos min 20 ditambah 4 kali J4 kali sin min 20. Eh, aku pakai kalkulator ya, bentar. Ini sama dengan 3,759 kurangi J4, oh sorry, 4 kali sin 20 min J 1,368. Berarti ini kita bisa ganti jadi I-nya sama dengan 3,759 min J 1,368. Oke, terus karena yang ditanya yang di sini, hmm, kita bisa pakai pembagi harus. Ya, kita sederhanain dulu aja rangkaiannya. Ini tetap. Terus aku pengen ini sama ini kan paralel. Aku pengen ubah dia jadi satu komponen. Ini ZP sama dengan tidak, per ZP sama dengan per 5 ditambah per min J10. Berarti ini ZP-nya sama dengan 5 kali min J10 dibagi 5 min plus min J10. Berarti ini jadi min 50, min J50, 5 min J10. Nah, buat ngitung kayak gini, kalian bisa pakai kalkulator kalian. Caranya gimana? Eh, sebenarnya di bagian di kalkulator kalian kan ada yang sebelahnya on, itu ada mode. Ada kalian pencet mode, itu pilih yang pilih yang kompleks atau nomor 2 biasanya. Nah, habis itu kalian bisa pakai perhitungan kompleks. Buat J itu bisa diganti sama simbol I di kalkulator. Kalau di punyaku simbol I-nya tuh ada di tombol yang ENG. So, ini kalian bisa pelajari juga nanti di lewat YouTube juga ada. Tuh. Ini aku mau hitung dulu. I 50 ini bakal sama dengan sorry, admin
min J2. Terus yang ini kan dia seri ya. Jadi aku bisa langsung jumlahin. Jadi serinya 2 ditambah J2. Ini ZP yang besarnya tuh 4 min J2. Terus di sini ada satu lagi. Ini ZS. Besarnya 2 plus J2. Nah, ini kan lebih gampang kan buat kita analisis. Nah, di sini kita bisa pakai pembagi tegangan. Pembagi arus, sorry. Berarti kalau yang dicari yang di sini. I-nya sama dengan IT. Karena yang dicari yang sebelah sini, berarti yang di atas yang satunya. Berarti yang di atas ZP-nya dulu dibagi total keduanya dijumlahin ZP plus ZS. Berarti IT dikali ZP-nya 4 min J2 dibagi 4 min J2 ditambah 2 plus J2 sama dengan IT ini per 4 min J2 per 6. Nah, ini nanti tinggal kalian hitung aja hasilnya berapa ampere gitu. Oke. Ada yang mau tanyain? Kan ini ZTH-nya tuh sama karena paralel 10 paralel 5J ini seri kan? Kenapa paralel? 4 ke J4 gambar. Oke. Kalau ada yang mau tanyain nanti boleh dipotong aja ya. Atau kalau mau ada tanya soal bisa kirim ke line-ku aja. Sorry mau nanya. Oh ya boleh. Itu nanti kalau udah dapat I-nya itu harus kita ubah balik ke yang bentuk kelas tadi itu. Oh iya. Ini ke sini ya. Bisa nggak? Sebenarnya iya boleh diubah, boleh enggak sih sebenarnya. Tapi lebih baik diubah. Soalnya kenapa? Karena di sini dalam bentuknya ada bentuk fungsi kosinus kan. Jadi lebih baik kita kembaliin ke fungsi awalnya. Gitu. Thank you udah diingetin. Jadi didapat paralel dengan ini. Teman B, use your imagination. Nah, aku tuh enggak, kok jangan. Aku dulu juga kayak gitu. Cuma kita jangan sok-sokan. Jangan sok. Kok bisa hanya dengan gambaran. Ada yang mau tanyain lagi? Masa gambaran ini? Coba aku pindah ke bawah. Oke, kita selesaiin ya buat soal ini aja. Aduh. Kadang-kadang tuh karena di level itu jadi susah gitu. Bentar. Coba kita selesaiin aja ini. IT-nya tadi 3,759 min J 1,368 kali 4 min J2 per 6. 3,759 min 1,368 I 4 min 2 I 2,05 min J 2,165. Nah, ini kan dalam bentuknya masih bilangan kompleks. Kita mau ubah dia jadi
eh, time domain lagi. Berarti yang pertama kita harus cari besarnya dulu. Kalau enggak kita ubah dulu dia dalam bentuk fasanya juga boleh. Berarti dalam bentuk fasanya ini bakal besarnya 2,05 kuadrat ditambah 2,165 kuadrat dikali ini fasanya arcus tangan dari ini per ini min 2,165 per 2,05. Bentar. 2,05 kuadrat ditambah 2,165 kuadrat itu 2,98. Terus ini ada arcus tangan dari negatif 2,165 dibagi 2,05. Beda ya. Min 46,56. Nah, berarti kita tahu ini tuh besarnya. Besar ininya. Yang ini sudut fasanya. Berarti kalau kita tulis ulang, kita-nya dalam time domain, ini jadi 2,98 cos, omeganya tadi 100, T, min, karena ini min, besar sudut fasanya 46,56. Jawabannya ini. Nanti boleh diteliti lagi ya, takutnya kok ada yang salah hitung atau ada yang slip gitu. Oke. Oke, kita dikasih rangkaian lanjut soal selanjutnya ya. Kita dikasih bentuk rangkaian kayak gini. Terus kita disuruh nentuin arus yang mengalir, fungsi tegangannya, sama nanti kalau misal PS-nya diganti ini. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang A. Minus ini ada 300 ohm, 25 mikrofarad, 2,5 Henry, sama yang ini 10 cos 200 T plus 30. Ada PS. Dengan PS-nya 10 cos 200 T min 30 derajat. Oke, kita ubah aja dulu ini jadi dalam bentuk pasanya. Berarti ini 10 dengan sudutnya min 30 derajat. Terus kalau pengen lebih gampang, kayaknya ini lebih enak kalau dalam bentuk bilangan kompleks sih. Berarti ini nanti ada 10 cos min 30 ditambah J kali 10 sin min 30. Oh ya, di sini aku mau nekanin kalau yang ada J-nya tuh sin ya. Soalnya kan dari sini. Ini kan misalnya diagram fasa, ini sumbu imajiner, yang ini sumbu realnya. Nah, ini misal ada suatu fasor, katakanlah fasor Z dengan sudut fasanya pi. Nah, ini kan kalau kita uraikan, dia bakal ada dua komponen. Nah, yang ada di sumbu imajiner ini kan Z sin pi kan. Sementara yang cosnya dia ada di sumbu realnya. Makanya yang ada J-nya itu yang sin. Bentar.
10 cos 30. Ini sama dengan 8,66 min J kali 5. Terus, dari sini kita juga dapat omeganya 200. Berarti kita bisa cari ZC-nya min J per omega C min J per 200 dikali 25 dikali mikro itu 10 pangkat min 6. Ya kan? 10 pangkat min 6. Ini bisa coret jadi min 4. Ini jadi 50. 50 yang coret lagi min 3. Berarti 10.000 per 5 min J. Ini min 200. Min J 200. Terus buat ZL-nya J omega L. Berarti J-nya tadi J dikali 200 dikali 2,5. 25 kali 2, 50, 500 berarti. J 500. Oke. Nah, karena ini udah seri semua, ini aku mau sederhanain lagi. Jadi satu komponen aja. Ini aku kasih nama ZT. Dengan ZT itu sama dengan R ditambah ZC ditambah ZL. Berarti 300 dikurangi ditambah min J 200 ditambah J 500. Berarti 300 ditambah J 300. Ini ada. Nah kan tadi ditanya arus yang mengalir. Berarti arus yang berarti kalau aku mau cari arus, cari I, berarti I-nya sama dengan ES per ZT. ES-nya tadi 8,66 min J 5 per 300 plus J 300. Oke. Nah, ini kalau biasanya kan kalau ngitung kayak ginian lebih enak dalam bentuk pasor ya. Cuman kalau kalian pakai kalkulator, kalian nggak usah ngubah dalam bentuk pasor. Jadi kalian bisa langsung masukin aja ke kalkulator kalian. Jadi saranku belajar pakai kalkulator untuk eh, untuk apa ya? Untuk operasi bilangan kompleks gitu. Ini aku langsung pakai kalkulator aja. 8,66 min 5i per 300 plus 300 I. Ini aku dapat 6,1 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 22, J 22,7,8 766 kali 10 pangkat min 3. Nah ini aku pengen ubah 10 pangkat min 3-nya aku keluarin. Berarti jadi mili kan nanti. 6,1 min J kali 22,766 kali, ini mili ampere.
Nah, ini aku pakai kalkulator lagi ya. Dapatnya nanti 0,0236. Enggak belum. Mana ada berarti? Bentar. Tadi taruh berapa nih? Iya. Tapi kan lagi. Jadi video kalau udah Ini dapatnya 23,57 dengan sudutnya dari awal. kita tahunya dari kita mau coba kalau kita udah senjata kalau ada salah hitung nanti ubah aja ya. Berarti ini untuk kita ubah dalam bentuk I-nya lagi, kita ubah dalam bentuk time domain. Oke, 23,57 dikali cos omeganya tadi 200 T min 75. Oh iya. Ada dapat Berarti miliampere. misalkan aku bikin note hanya dari P1 kurang Di situ untuk yang B lagi. itu tegangan. karena dia pahit. Kamu coba. Fenoltek. Nah, di sini kan kita tahu kita diminta untuk fenolnya tuh dari si resistor sampai si kapasitor. Berarti buat P-nya fenol T-nya sama dengan IT dikali sama dari resistor ditambah punyanya si kapasitor. Jadi bisa coba aja di belakang. Nah, buat yang nomor C, karena dia ada tambahan suku ini, kita bisa pakai konsep superposisi di sini. Jadi ini aku jadiin Z T aja. Ini PS. Nah, PS tuh kan tadi apa ya? 10 cos 200 T min 30 ditambah 5 cos 100 T. Nah, di sini kita bisa pecah dia. Jadi ini V1, misalnya ini V1, ini V2. Jadi ini kita bisa jadiin V1 tambah V2. Nah, si rangkaiannya kita bisa ubah lagi. Jadi gini sama gini. Ini DT, ini misal V1, ini V2. Nah, nanti kita bisa pakai superposisi. Superposisinya di sini karena yang V1-nya udah diketahui, kita hapus V1 buat dapetin superposisi dari V2. V2 ini ZT. Nah, ini bisa pakai cara yang sama kayak tadi. Misalnya ini dapatnya I1 gitu, I1T. Nah, nanti kita bisa cari I1T-nya. 1T-nya
1T-nya nanti V2 per ZT. Nah, nanti buat I totalnya, I total, itu sama dengan I yang, ini I2 aja ya. I2T. I1T yang dari V1 ditambah I2T yang dari V2. Ini dari V1, yang ini dari V2. Itu bisa dicoba sendiri. Ini nggak usah. Ini nanti dulu. Oke. Oke, kita kerjain satu lagi. Positif kurang nuklir. Tapi maksudnya itu harus konsisten. Tadi ini dikasih Biasanya ada 10 kose sama 5 sin C. Nah, kita bisa ubah dulu. 5 cos T, 10 cos T-nya kan berarti jadi 10. Kita ubah yang C-nya jadi cos dulu. 10 cos T-nya tetap ditambah 5. 5-nya T min 90. Ini kan ini dari sifat itu kayak bukan adu T sama dengan cos T min ini Ben. Kalau kenalan dulu gitu. 90. Nah, yang buat aku buat 1,5 jam di kuliah Pancasila. Bukan yang buat dong, yang selamatkan dong. Ini kita bisa Yang buat juga. cos 10 cos T ini jadi 10 ditambah Iya. 10 dengan sudut 0 ditambah 5 dengan sudut min 90. Berarti yang ini kalau kita ubah jadi bentuk kompleks, ini jadi cuma 10 karena sin-nya jadi 0 ditambah ini cos-nya jadi 0 tapi sin-nya jadi min 1. Berarti min J5. Berarti ini bentuk PS-nya dalam bentuk kompleksnya. Tuh. Agak sekarang nggak lolos. Oh ya, dari sini kan kita tahu kalau ini kan 1 ya. Berarti omeganya tuh sama. Kamu tahu Omeganya dia 1. Berarti kita bisa cari ZC-nya. Terus min J omega C sama dengan min J. Buat ZL-nya. Min J omega L sama dengan J. Terus kita bisa cari ZT-nya. Karena dia seri semua, berarti ditambahin aja semua. R tambah ZC tambah ZL. Itu sama dengan 2 ditambah min J ditambah J. Sama dengan 2 ohm. Tuh. Berarti kita dapat pasti suruh cari apa? Suruh cari tegangan pada suruh cari PT tanya. Kalian bisa cari I-nya dulu boleh. Nanti kita bisa cari I-nya. I sama dengan PS per ZT atau bisa terus habis ini nanti PT-nya sama dengan PT dikali ZC atau ini cara pertama. Cara keduanya kalian bisa pakai pembagi tegangan. Bagi tegangan berarti nanti PT-nya sama dengan PS dikali ZC dibagi ZT. Kalian bisa pakai ini. Harusnya nanti hasilnya sama sih. Buat ini aku mau pakai yang ini aja ya. Mau pakai yang pembagi tegangan. Berarti VT-nya sama dengan PS-nya tadi. PS-nya 10 min 5J dikali ZC-nya min J per
DT-nya 2. Berarti ini J kali J jadi min 1. Oh, ini aja. Min 10, min J 10. Ini jadi jadi minus 5 per 2. Jadi minus 5 minus 5 per 2 min J 10. Min J 5, sorry. Min J 5. Di sini mungkin yang perlu diingat J kali J itu sama dengan min 1. Karena J sendiri itu sama dengan akar minus 1. Ini berarti minus 5 per 2 minus 5 I lima 0,59 itu sudutnya min 1,9. Nah, ini nanti bisa diubah aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Gue mau nanya dong, tapi nanya yang soal sebelumnya. Yang iya. Ya, mau nanya yang C. Tadi kan itu pakai superposisi dipisah gitu kan jadinya. Berarti kan ada 2 arus I1T sama I2T. Iya. Nah, ntar hasilnya itu harus dalam bentuk persamaan sinusoidal lagi nggak? Maksudnya ada cosnya lagi nggak? Ya, nanti di sini bakal ada dua fungsi trigonometri. Ada yang I1, misal pakai cos bla bla bla, harusnya cos 200T plus sudutnya berapa ditambah yang I2-nya misal cos juga ini 100T plus sudutnya berapa gitu. Nanti persamaannya Oh, bakal kayak gini. oh ya ya. Oke. Sama satu lagi mau nanya, kan kalau di kalkulator tuh kita bisa gabung operasinya itu dalam bentuk yang kompleks digabung sama yang fasor gitu misalkan. Oh, Nah, bisa. nah iya, maksudnya kalau ntar pas ujian tuh boleh nggak sih kayak ya udah kayak gitu aja ditulisnya gitu, nggak usah dikonversi, nggak usah disamaratain semuanya satu-satu. Oh, boleh aja sih harusnya. Nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Oke. Ini ribet ya. Ini. Oke. Ini soal dari Sadiku disuruh cari final. Nah, yang mungkin pengen aku tekanin di sini, kalau kita disuruh cari I di sini, kan kita disuruh cari I di 2 ohm. Berarti bagian 2 ohmnya ini kalau bisa jangan diubah-ubah. Sama juga kalau misal ternyata yang cari di sini, berarti yang ini jangan diubah-ubah. Kenapa? Biar nanti kita nggak repot. Oh, ini I-nya yang ketemu di mana? I-nya I yang mana gitu. Jadi tempat di mana yang ditanyakan itu dicari, kalau bisa jangan diubah-ubah gitu. Berarti yang kita boleh ubah-ubah yang ini aja. Yang ini kita bisa manipulasi biar lebih gampang. Oke. Ini aku mau sederhanain lagi. Yang ini buat tetap. Nah, kalau dilihat ini tuh dia bentuknya bentuk delta. Ini dia bentuknya bentuk delta. Berarti kita bisa pakai konsep W delta di sini.
Y deltanya terusnya gini. Y deltanya bakal ini satu, terus di sini ada satu lagi sama ke sini gitu. Kalau misal aku potong bagian sini, aku pindah dulu ke sini biar lebih jelas. Hmm, oke. Berarti kan ini gambarnya bakal gini, terus ini, ini kan. Terus nih mau kayak gini. Sorry. Ini aku buat kotak-kotak aja ya, biar nggak usah gambarnya nggak ribet. Ini, nah misalnya ini ZA, ini ZB, ini ZC, ini Z1, Z2, Z3 gitu. Berarti si Z1 ini, Z1 itu sama dengan Z yang mengapit dikalikan ZB kali ZC dibagi total Z-nya. Z1 tambah Z2 tambah Z3. Ini kalian bisa mungkin diingatnya satu aja. Jadi cara gampang ingatnya tuh kalau dari delta ke Y, ini aku pindah dulu. Dari delta ke Y, itu cara ngingetnya yang gampangnya perkalian yang mengapit dibagi total Z-nya gitu. Kalau yang Y ke delta nanti mungkin bisa dicari aja di Sadiku ada. Aku kurang hafal juga jujur. Nah, berarti kalau di sini kita bisa dapat Z1-nya sama dengan Z1 ZB kali ZC, ZB-nya min 2J, sorry, J2. Min J2 dikali ZC-nya 6, J6 dibagi total Z-nya 4 ditambah 6 J6 dikurangi J2 J kali J min 1 min 1 kali min plus 2 kali 6 12 per 6 kurangi 2 4 berarti J4 min di sini ada 4. Ini kita bisa hitung aja pakai kalkulator 12 dibagi 4 min 4 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 sorry J 1,5. Terus di sini kita cari Z2-nya sama, berarti kalau Z2 yang mengapinya ZA sama ZB berarti min 8J per total bawahnya tetap sama J4. Satu min J. Terus ada Z3-nya. Berarti Z3 yang ngapit ZA sama ZC. 4 kali 6, 24 J. 4 min J. 4. Min 3 plus J3. Oke. Nah, berarti ini rangkaiannya bisa kita sederhanain. Nah, kalau bingung gimana cara mindah si Y ini ke rangkaian semula, kita lihat aja. Kita pasang notnya di mana. Misal nih, ini not A, ini not B, terus ini not C. Gitu kan. Jadi ini not A,
not B, sama not C. Kita lihat Z2 tuh dia ketemunya di apa? Di not A. Berarti nanti di sini yang ketemu sama not A itu ada Z2. Nah, terus yang Z3 dia ketemunya apa? Z3 ketemunya sama not B. Sorry, ini gambarku salah. Balik. Ini yang B, ini yang C. Terus dia di sini kan ada not B. Ini not B, ini not A. Nah, di sini ada Z3. Terus di sini ada not C. Ini ada apa sih? Ini ada not C. Berarti di sini ada Z1. Nah, cara membacanya gitu. Kalau misal bingung, dipasang notnya aja. Misal ini Z1-nya ketemu sama not A, Z2-nya ketemu sama not B dan seterusnya gitu. Biar lebih gampang. Nah, kalau gini kan lebih enak. Ini ada seri, ini seri, nanti di paralel, di seri lagi sama ini. Oke, kita selesai. Misal ZS ya, ABC ZD sama dengan Z1 tambah ZC. Z1-nya tadi 1,5 tambah J1,5 ditambah 8. Ini berarti 9,5 ditambah J1,5. Terus di sini ada ZE misal itu Z3. Sorry, ini ditambah R8. Ini yang satunya ada Z3 ditambah R10. Z3-nya tadi min 3 ditambah J3 tambah 10. Ini 7 plus J3. Terus udah. Terusnya ada ZP. Itu paralel dari ZD. ZD di paralel sama ZE. Berarti ZT dikali ZE dibagi totalnya ZD ditambah ZE. Berarti 9,5 ditambah 1,5 I kali 7 ditambah 3I dibagi totalnya 16,5 ditambah 4,5. Ini hasilnya 4,097 ditambah 1,246. Ini ZP. Berarti I-nya di sini. Terus kalau misal biar nggak bingung kita tulis ulang. Kita bikin lagi rangkaiannya. Ada R, sana Z2. Terus di sini ada ZP. Nah, berarti karena kita mau cari I di sini dan rangkaiannya seri, jadi kita bisa gabung aja. Kita bisa gabung aja semuanya jadi ZT. Itu R2 ditambah Z2 ditambah ZP. R2-nya 2 kalau nggak salah. Ya, 2 ditambah Z2-nya 1 min J ditambah 4,097 tambah J 1,246. 213 berarti 7,097
min J, berarti ini jadi plus J 0,246. Berarti nanti kita bisa dapat I-nya sama dengan P, PT, P per ZT. 60, 60. 60 dengan sudutnya min 30 dibagi 7,097 plus J 0,246. Nanti ini bisa didapetin hasilnya. Nah, karena yang ini dalam bentuk awalnya dalam bentuk pasor, kita nggak perlu ubah dia dalam jadi bentuk time domain. Kenapa? Kita nggak tahu di sini omeganya berapa. Jadi ya udah biarin aja dia dalam bentuk pasor. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Oke. Jujur soalku udah mau habis. Jadi kalau mau ada yang ngasih soal, boleh kirim aja lewat chat Japri ya. Atau kirim di grup juga boleh. Kalau enggak, aku kalau enggak aku mau cari soal dulu. Atau kalau nanti ada yang mau tanyain, boleh langsung tanyain aja. Mungkin tambah 2 soal lagi harusnya aman sih.
Oh, oke. Mungkin hmm, soalnya kayak gini. Kalau di sini ada sebuah sumber tegangan, terus di sini ada S1 misal, ini gini. Ini R1, ini R2, ini R3. Oke. Oke. Ini R2, yang ini gini aja. Ini L, ini C. Terus R1 sama dengan R2 sama dengan misal 100 atau 200 ohm. Terus C-nya sama dengan berapa ya? C-nya sama dengan udah 1 mikrofarad aja. L-nya sama dengan 1 Henry. Ya, 1 Henry. Hmm, Henry. Gimana sih? Gede. 1 mili Henry. Nah, ini ada PS. Nah, pertanyaan pertamanya, misal, kita disuruh cari cari frekuensi agar I IT sefasa dengan PS. Bisa. Berarti kalau sepasa kita yang perlu diperhatiin kalau sepasa berarti kita nggak pengen V dari PS-nya tuh berubah di I-nya nanti. Nah, biar dia nggak berubah, berarti nggak harus biar nggak berubah agar tidak berubah, maka tidak boleh ada komponen imajiner. Itu. Ya. Nah, kenapa kok nggak boleh ada komponen imajiner? Karena kalau misal kita tahu VS-nya sama dengan VS dengan fasa V, berarti kan nanti IS-nya itu sama dengan tidak boleh ada komponen imajiner, sorry ini kali yang kurang, pada impedansinya. Ya. Berarti kan IS-nya nanti VS per ZT. Nah, kalau misal ZT-nya cuma bilangan real, berarti kan nggak ada yang bakal mengubah si V-nya nanti. Gitu. Konsepnya gitu.
Nah, kita cari dulu ZT-nya. ZT itu berarti R1 ditambah dia seri dengan eh, R2 ditambah C, sorry, ditambah ZC di paralel dengan ZL. R1 ditambah ini aku langsung aja. ZL dikali R2 ditambah ZC dibagi R2 ditambah ZC ditambah ZL. Nah, berarti ini R1 ditambah ZL itu J omega L dikali R2 tambah min J omega C, sorry, min J seper omega C dibagi R2 ditambah J omega L dikurangi J seper omega C. Nah, ini kita sederhanain aja dulu. R1 ditambah ini kali ini kan jadi yang ini kali ini itu jadi positif L per C, omeganya hilang, J-nya jadi min 1 kali min jadi positif, yang ini jadi plus J omega L R2, jadi R2 ditambah J dikali omega L min 4 omega C. Nah, triknya agar ini jadi, berarti kan ini udah real nih, ini udah real. Berarti ini juga harus real dong. Harus real. Tuh. Nah, triknya kalau ada pecahan A plus JB misal per C plus JD, agar dia real, berarti A per C-nya itu harus sama dengan B per D. Nah, dari sini berarti kita dapat agar real, berarti L per C dibagi R2 sama dengan omega L R2 dibagi omega L min seper omega C. Nah, ini kita bisa sederhanain. Pandangnya tuh kita tuh dari sini. Omega L kuadrat per C Ini min total. Ini sama ini. L per omega C kuadrat sama dengan omega L R kuadrat. Dari satu dari kan? Jadi sama ini mana? Yes. Come on, dude. Itu jawabannya itu. Berarti ini nanti jadi omega, ini L-nya bisa kuadrat. Omega dikali L per C, ini pindah ke sini jadi min R2 kuadrat, yang ini jadi seper omega C kuadrat. Easy banget. Ya. Berarti omeganya sama dengan omega kuadratnya sama dengan 1 per L per C min R2 kuadrat kali omega C kali C kuadrat. Nah, ini ntar dikali, berarti omeganya sama dengan akar ini, F-nya sama dengan 1/2 pi dikali akar L per C min R2 kuadrat kali C kuadrat. Ya, ini aku nggak yakin, kayaknya nggak bakal keluar juga soal kayak gini, jadi buat nambah aja sih pengetahuan.
Ya kalau kalau keluar ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Nah ini tinggal dimasukin aja nanti angkanya berapa. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Lagi ya. Oh, 15 coba. Maka akan habis. Baru pakai 4. Aja berapa makan makan itu aja. Makan ini aja. Mungkin satu soal lagi ya. Habis itu kalau nggak ada yang mau tanyain, bisa diakhiri sih kayaknya. Oke, mungkin satu soal lagi terkait analisis nodal untuk sumber AC. Kita disuruh cari tegangan dari node 1 dan node 2 dengan menggunakan nodal analisis. Oke. Eh, mungkin yang kita kerjain. Jadi sebenarnya buat nodal analisis, meta analisis, Thevenin, Norton, superposisi, itu metodenya nggak ada yang berubah dari eh, DC yang kemarin kita pelajari gitu. Jadi sama aja, tinggal kita apply-nya ada tambahan untuk komponen kompleksnya aja gitu. Ini misal nih, kita tinjau node 1 misalnya. Ini node 1, ini node 2. Misal nih, I-nya masuk dari sini, ini I1, terusnya ada I2, I3, ini misal I, terus di sini ada I4, sama ini I5. Kayaknya aku nggak bakal selesaiin sampai hasil akhirnya. Soalnya kayaknya bakal panjang. Jadi aku selesaiin sampai ke bentuk persamanya aja. Oke, kita analisis node 1 dulu. Node 1. Di node 1, I yang masuk tuh dari I1. I1. Ini I1. Dari I1, cuman dari I1. Terus I yang keluar tuh ada I2, tambah I3, tambah ada I. Ada I. I1 itu V2 min V1 per, ya ini di sini notnya V2 yang besar. V2 per V1 per G4 sama dengan I2-nya. I2 tuh ini berarti V1 per min G2 ditambah I3-nya ini
P ini masih P1 ya. P1 soalnya ini kan satu not ya. Nggak ada komponen yang memisahkan. P1 per 10 ditambah I1-nya 20 30 derajat. Nih. Terus untuk not 2 berarti kita dapat ini di sini ada seperti I5. Kita dapat I yang masuk tuh ada si I sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I1. Ini tadi 20 30 derajat. I4-nya tuh P2 per J2 ditambah P2 per J5 min J5 ditambah P2 min P1 per J4. Oh, bisa sih harusnya. Bisa. Harus bisa. Oke, kita coba selesai. 20 30 derajat. Kalau misal aku punya min A per JB, sorry, A per JB, ini sama dengan bisa aku tulis jadi min J-nya bisa naik A per B. Tapi di sini dikasih min. Kenapa? Karena kalau misalnya aku kali dengan A per JB, aku kali dengan J per J, J kali J kan min 1. Ini kali ini, jadinya min 1, J-nya ini, A per B-nya tetap. Ini aku bisa tulis sebagai min J P2 per 2 ditambah karena ini min berarti ini jadi plus J P2 per 5 ditambah jadi kurang P2 J P2 per 4 kurang jadi plus J P1 per 4. Nah, nanti tinggal eliminasi dan substitusi aja. Buat cari buat metode analisis rangkaiannya nggak ada yang berubah dari si DC. Cuman di sini ada tambahan untuk komponen kompleksnya aja gitu. Jadi paling itu aja sih yang perlu diperhatiin. Ini bisa nggak ya dikerjain? Oke, buat terakhir deh. Soal yang ini, ya kayaknya sih nggak bakal keluar ya. Cuman ya udah kita kerjain aja. Buat op amp, itu yang penting analisis node. Sama node positif dan negatif tegangannya selalu sama gitu. Jadi kalau ini misal di PA ini PB kan PA langsung kehubung ke ground, berarti PA-nya sama dengan 0, otomatis VB-nya juga sama dengan 0. Terus misal ini aku kasih di sini PA VB VC misal, terus di sini berarti apa sih PG ya PG. Karena ini 0, berarti di sini harus PG. Biar beda tegangannya VG. PG, terus di sini P0. Hmm,
Pico negatif 12. Oke, sorry. Nah, dari sini ya udah kita tinggal ubah aja. Misal kayak yang ini, kita tinggal ubah jadi pakai min J per omega C dengan omeganya dapat dari sini. Tuh. Terus kita tinggal analisis not aja. Misal eh, pakai yang kita analisis not ini sama ini. Misal gini. Ini harusnya ke sini. Misal nih. Ini I1, I2, 3. Sorry. Ini ke bawah. Ya. Nah, berarti misal not C gitu. Not C, berarti ada I1, masuknya I1, keluarnya I2 sama I3. Dengan I1 tuh berarti VG min PC per 20K sama dengan I2-nya tuh VC per misal nih apa ya, misal ZC gitu, per ZC ditambah I3-nya VC min 0, VC min 0 per resistornya 20K. Ini kita dapat bersama satu. Terus kita analisis lagi buat yang ini di note B misal. Note B. Berarti di note B tuh harus yang masuk I3. Misal nih sini 4 ya. 4 berarti di sini 4, ini berarti 5. Oke, di note B berarti kita dapat I3 sama dengan 4. I3-nya apa? I3-nya VC min PB, VC min 0 per 20K. P4-nya apa? P4-nya, impannya apa? Impannya 0 min P0 per 10K. 0 min P0 per 10K. Berarti kita dapat P0-nya sama dengan minus, nikahnya bisa coret, coret, setengah dari VC. Atau ini gini aja. Atau kita bisa dapat VC-nya sama dengan 2 P0. Ini 2. Sudah. Difusi 2 ke 1. VG min, ini VG per 20K min VC-nya 2 P0 per 20K sama dengan ini aku cari aja min J dikali per 200 dikali C-nya 250 dikali 10 pangkat min 9. Lima ribu J per 5.000 berarti 5 dikali 5.000 kali 10 pangkat min 9. Ini bisa coret jadi min 6 min J per 5 dikali 10 pangkat 6 di min J 5 gede banget. Ada yang salah nggak? Ini 200.000, 200 tak. Ya udah.
Kalau ada yang salah nanti dibenerin aja ya. Sama dengan min tadi PC. PC-nya 2 V0 per min J 200 K. Oh, ininya udah ditambah PC 2 V0 per 20 K. Oke, nanti tinggal di ini misal aku kali 200 K semuanya, berarti yang ini jadi 10 PG min ini jadi 20 V0 sama dengan J-nya aku ke atasin min jadi plus J 2 V0 plus ini jadi 20 V0 20 V ini jadi 10 PG sama dengan V0 kali 40 plus J2 berarti V0-nya sama dengan 10 per 40 plus J2 dikali PG. Nah, ini tinggal nanti tinggal dimasukin aja PG-nya berapa tadi. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Dan mau nanya, Boleh, boleh. terus itu fungsi 12 DC op amp-nya tuh buat apa ya? Oh, ini tuh eh, sebenarnya ada fungsinya. Ini nanti buat respon feedback. Tapi kita belum belajar. Jadi anggap aja nggak penting. Jadi buat eh, si op-amp ini, kalau misal kalian gambar di LT Spice, itu kadang ada op-amp yang bentuknya gini. Jadi kan kaki op-amp itu kan ada ada berapa ya? Ada 6 kalau itu. Ada 6 kan? Ada 6 apa 7 gitu. Nah, salah satu kakinya tuh ini. Kenapa ini main 12 sama 12 biar nggak ada beda tegangan. Jadi feedbacknya 0 gitu. Nanti mungkin ininya bisa bakal beda dan itu bakal mengaruhin. Tapi karena di sini op-amp ideal, biasanya di sininya bakal sama. Jadi di sini nggak ada itu, nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Oh, oke, thank you. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih bingung mungkin kayak gimana cara ngubah ini ke ini, gimana cara ini ke ini, kenapa sudut fasa tuh cara ngedapetin sudut fasa gimana gitu-gitu, boleh tanyain aja ya. Kalau masih ada yang mau kirim soal, kirim aja Japri di line. Hmm, paling nanti catatannya kalau misal mau minta aja di line, nanti aku kirim di grup. Sama nanti buat apa tuh recordnya, nanti harusnya dikirim sih. Ada recordnya soalnya.
Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, oh aku tunggu dulu sampai 5.40 deh. Kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau nggak ada nanti kita cukupkan. Sorry Nan, mau nanya lagi. Nan, Nan. Kayaknya nggak ada yang nanya ya. Jadi mungkin Nan, udah mau sore. nanya. Oh boleh 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 boleh. Gas. Nah, Tanya. eh, kan dari tadi itu soalnya kayak sumber tegangan terus ya yang dikasih. Nah, kalau misalkan yang dikasihnya sumber arus, terus ada kayak kayak tadi tuh ada kosa mesinnya, kan kata lu di superposisi ya. Nah, kalau superposisi di sumber tegangan kan tinggal di short. Kalau di sumber arus kan di open. Ntar kalau misalkan lu rangkaiannya lu rendengin kayak atas bawah gitu, ntar di open keputus dong arusnya. Apa Oh, oke. jadinya paralel? Ah ya bentar. Itu buat itu. Jadi gini. Aku share screen lagi ya. Jadi good question. Jadi kalau misal ada V itu boleh dijumlahin V1 tambah V2 itu jadi bentuknya itu seri. Jadi dia gini. Ini ini V1, ini V2. Nah, tapi kalau arus I1 tambah I2 itu jadinya paralel gitu. Jadi jadinya nanti jadinya gini. Oh, oke. Nah, jadi kalau misal kita pakai superposisi, dia nggak bakal hilang, nggak bakal putus rangkaiannya. Gitu. Oke, oke. Ah, Gitu. tenan. Oke, ada yang mau tanyain lagi?
Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan karena udah mau maghrib juga. Tapi kalau misal ada yang mau tanya-tanya, bisa chat aja, Japri boleh, lain boleh, nggak boleh, terserah. Pokoknya kalau ada yang mau tanya, kirim aja soalnya. Nanti kalau aku bisa balas, aku balas. Gitu. Makasih buat yang udah mau join sampai akhir. Semoga bisa lancar besok kerjain parnya. Semoga bisa dapat yang diinginkan. Ya, udah. Pokoknya semoga besok bisa lancar. Thank you guys. Boleh leave.